Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Smart Host. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar CGI. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yulini Hamdani. Sebelah kiri saya Fana Barka. Sebelah kanan saya Tony Fernandez. Di sini kita membuat Smart Host dengan memiliki 3 fitur. Pertama, auto control. Yang kedua, dengan button, hit button. Yang ketiga, voice command. Yang pertama, voice command akan dijelaskan oleh Fana Barka. Ya, di sini ada tampilan GUI-nya di handphone. Nah, di sini ada untuk yang kontrol otomatis dan manual melalui button. Lalu di sini ada voice command. Saya akan memperagakan voice command-nya di prototipe ini. Pertama, saya akan mencoba menyalakan lampu 1, nyalakan lampu 2. Nah, di sini lampunya nyala. Saya akan mencoba mematikannya lagi. Matikan lampu 2. Nah, itu berhasil ya. Jadi dari device ini kita bisa mengontrol device yang ada di prototipe ini, baik itu lampu. Di sini ada kita memasang 2 lampu dan 1 kipas. Jadi kita bisa langsung memerintahkannya melalui perintah, misalkan nyalakan lampu 2 atau nyalakan lampu 1 atau nyalakan kipas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tony dengan auto controlnya. Ya, silakan Bang. Terima kasih. Baik, untuk sistem auto control sendiri cukup mudah. Di sini ada tampilan grafik untuk memonitoring kondisi cahaya. Ya, bisa berubah-berubah. Kemudian untuk sistem auto ataupun manual ada 2 button. Jika kita menekan yang tombol biru, maka button auto akan diaktifkan. Namun jika menekan tombol yang merah, maka sistem kontrol manual akan diaktifkan dan sistem kontrol auto dinonaktifkan. Baik, cukup mudah, tinggal ditekan tombol auto. Ya, perintah berhasil. Maka lampu 1 dan lampu 2 akan hidup secara otomatis sesuai dengan kondisi pencahayaan yang ada. Di sini kondisi pencahayaan sedang cukup gelap sehingga lampu 1 dan lampu 2 akan menyala dengan terang dan kipas akan mati. Namun ketika ada cahaya yang cukup terang, maka lampu pun akan mati dan lampu 1 dan lampu 2 mati dan kipas menyala cukup kencang. Baik, sekian dari saya tentang sistem auto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga tentang manual control. Terima kasih. Oke, saya Eko yang di sini akan menjelaskan tentang pengatur lampu menggunakan button. Di sini ada pengatur lampu 1, pengatur lampu 2, dan pengatur kipas. Ini menggunakan button. Kita klik. Matikan coba. Kita matikan. Matikan lampu 1. Matikan dia berhasil. Satu lah, belum ada itunya. Oke, satu berhasil dimatikan. Coba nyalakan lampu 2. Lampu 2 berhasil dimatikan. Kita nyalain lagi untuk lampu 2. Oke, lampu 2-nya yang nyala. Ini kita bisa klik untuk button pengatur kipasnya. Kita nyalakan.
Berhasil, kita matikan kembali. Oke, berhasil. Sekian pengatur lampu dan kipas menggunakan button. Ya, jadi itu kesimpulan dari kelompok kami. Kita mempunyai 3 fitur. Yang pertama voice control, jadi kita bisa mengontrol device yang ada di rumah yang prototipe ini melalui suara, perintah suara yang sudah diatur sebelumnya, atau melalui sensor-sensor tertentu yang otomatis. Di sini kita menerapkan satu sensor, yaitu sensor cahaya, dan yang terakhir itu bisa melalui button yang tersedia di GUI yang kita buat di handphone ini. Jadi kita bisa menyalakan kipas, matikan kipas, atau matikan lampu 1 atau lampu 2. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuki Yolandi Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan ketika mengikuti mata kuliah CGI. CGI itu merupakan cara sebuah webpage yang memanggil atau menjalankan aplikasi yang nantinya akan ditampilkan kembali pada webpage tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mencoba pemrograman aplikasi CGI ini. Yang pertama, kita harus menguasai HTML, dan kedua menguasai FTP, dan yang ketiga kita harus mempunyai web server untuk mengupload file CGI tersebut. Ini adalah contoh dari hasil pemanfaatan aplikasi CGI yang kita buat dalam tugas besar CGI. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Fernandes, mahasiswa D4 TKJMD ITB. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa yang dipelajari selama mata kuliahan CGI. CGI kepanjangan dari Common Gateway Interface adalah sebuah metode standar untuk mengenerate sebuah web content pada web aplikasi. Ketika diimplementasikan pada sebuah web server, kode yang berekstensi CGI ini akan mengenerate interface web pada sebuah program. Kali ini web server yang digunakan adalah SAM, kemudian kode programnya yang menggunakan C++. Dengan CGI sendiri kita dapat mengontrol sebuah program atau sistem hardware melalui jaringan internet dengan aplikasi berbasis web. Itu kita bisa melakukan sending comment maupun pembacaan komen yang dikirim dari hardware. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari mata kuliah CGI ini. CGI adalah Common Gateway Interface, yaitu interface yang dapat mengontrol device di layar bawah. Seperti kita ketahui, pemrograman PHP atau HTML di layar atas itu tidak bisa mencapai ke layar bawah untuk mendevice kontrol microcontroller seperti menyalakan LED atau menyalakan kipas, memberikan voltase tertentu ke suatu device. Nah, untuk itu kita menggunakan CGI yang nantinya akan mentranslate perintah-perintah dari layar atas ke layar bawah sehingga akan seperti terkontrol. Contohnya, kita membutuhkan ilmu di sini adalah HTML untuk tampilan di websitenya, dan JavaScript juga mungkin opsional. Lalu di middle layernya kita dapat harus menggunakan di sini saya menggunakan C++ yang nanti dikompil menjadi .exe, lalu kita rename menjadi .cgi, nanti disimpan di web server. Web server yang saya gunakan di sini adalah SAM. Nanti di situ CGI-nya akan dieksekusi melalui website. Nah, selain C++ juga CGI itu dapat kompatibel dengan bahasa pemrograman Perl. Nah, selanjutnya dari layar atas itu dia akan memerintahkan C++ ini untuk melakukan komen tertentu yang nanti akan diteruskan ke Arduino yang akan langsung mengeksekusi perintah yang dikirimkan dari layar atas itu, sehingga nanti LED akan menyala atau mati sesuai dengan perintah yang dikirimkan dari device HTML. Nah, di sini saya menggunakan juga opsional lain, yaitu menggunakan handphone. Jadi supaya kontrolnya lebih bagus ya, jadi kita bisa mengontrol device-nya melalui handphone, melalui voice command. Sehingga voice command ini saya gunakan dari Google, sehingga nanti dia akan memerintahkan
sama ke layar bawah untuk mematikan suatu device, misalkan device lampu atau dengan device kipas. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.